Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ustaz dan Ustazah, yang Ustaz sayangi, anak-anak Ustaz, anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah. Anak soleh, solehah, punya pribadi yang luar biasa, punya akhlak yang luar biasa, punya budi pekerti yang luar biasa. Semuanya itu adalah cerminan santri penghafal Al-Quran, insyaallah. Kita bersyukur malam ini dengan izin Allah kumpulkan kembali kita di pondok tahfiz ini dalam rangka seperti biasa rutinitas kita kembali tidak hanya menghafal, membaca dan mendalami Al-Quran. Dan bil khusus malam ini kita tidak membaca, kita tidak menghafal, tapi mentadabburi Al-Quran, bercerita tentang Al-Quran, bercerita tentang hadis Rasul, bercerita tentang sahabat-sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak Ustaz duduk yang rapi, pasang telinganya, pasang matanya, pasang hatinya yang benar. Karena akan ada yang akan Ustaz sampaikan yang sangat penting sekali, yang barangkali kita belum pernah dengar. Dan insya Allah nanti sebelum kita pulang akan ada Ustaz berikan pertanyaan dan akan ada hadiah yang dibagikan. Tapi ada tapinya. Kalau selama tausiah dia ada bercerita, meskipun dia angkat tangan nanti Ustaz enggak akan kasih dia kesempatan untuk menjawab. Meskipun tangannya lebih cepat, Ustaz nggak mau ngasihnya. Ustaz akan alihkan kepada yang lain. Apa sebab? Karena dari sini, dari posisi Ustaz ini, Ustaz bisa pantau bibir-bibirnya, yang bicara atau yang tidak Ustaz bisa lihat. Setuju? Setuju. Setuju nggak? Oke, tapi kalau sekedar senyum-senyum jadi Ustaz itu karena ganteng dong. Malam ini Ustaz ingin bercerita tentang orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Dia bisa dicintai Allah dan dicintai Rasulullah tentu karena ada sebab. Betul tidak? Betul. Kalau anak-anak Ustadz dicintai, disayangi oleh orang tuanya, diberikan apapun kebutuhannya, berarti ada sebab. Satu, di samping anak kandung sendiri, yang kedua bisa jadi punya prestasi. Ustadz dia tidak punya prestasi, Ustadz. Oh, kita lihat, oh rupanya dia punya akhlak yang baik. Sama orang tua hormat, orang tuanya jadi senang dan sayang. Sama karib kerabatnya bagus, melihat tingkah laku dan perangainya, punya akhlak yang mulia, orang tuanya jadi senang. Maka sayang dan cinta orang tua itu dimiliki olehnya. Sama kayak sahabat-sahabat Nabi, mereka dicintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena punya sebab. Rasul punya sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq.
Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq ini orangnya lembut. Jadi Abu Bakar Siddiq itu lembut. Ustaz, ini HP Ustaz dulu lah. Ada juga sahabat Rasul itu Geser nak, geser. yang bernama Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar Siddiq orangnya lembut, Umar bin Khattab malah orangnya tegas, gagah, perkasa. Sepanjang sejarah Umar bin Khattab maju ke medan bulan adu kekuatan, belum pernah ada yang ngalahin Umar bin Khattab itu. Rasul punya sahabat yang lembut, tuh Abu Bakar Siddiq. Rasul punya sahabat yang gagah, perkasa, tegas, tapi bukan kasar, tapi tegas. Berani mengatakan iya, berani mengatakan tidak. Ya mencele. Kamu udah mandi belum? Udah. Padahal dia belum karena takut diketahui sama orang. Udah. Padahal baunya semua orang lihat, semua orang tahu. Kenapa belum mandi? Kalau Rasul, kalau Abu Umar bin Khattab enggak. Kita perang. Kita perang. Itu orang sekarang itu. Tapi Rasul juga punya sahabat yang pemalu. Siapa yang pemalu itu? Utsman bin Affan. Itu orangnya pemalu itu. Sampai-sampai saking malunya Utsman bin Affan, malaikat pun malu kepada Utsman. Malaikat malu kepada Utsman saking pemalunya. Ada juga sahabat Rasul mulai dari kecil sudah hebat, cerdas, luar biasa. Ya, Ali bin Abi Thalib sampai-sampai diangkat jadi menantu. Oh iya, menantu karena cerdas dan ketegasan itu diangkat jadi menantu. Siapa? Anak Rasulullah, putri Rasulullah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra. Enggak Zahra ini. Ini juga nanti punya, kalau sudah besar nikah dengan orang yang gagah, perkasa, cerdas pula. Jangan cuma gagah, perkasa tapi nggak cerdas. Banyak dan kadang-kadang tapi nggak cerdas. Kabau itu kadang, cuma nggak cerdas, itu enggak? Jadi kalau ada orang besar tapi nggak cerdas, sama Jo. Ustaz nggak bilang, boleh bilang. Nah, ada juga sahabat Rasul yang lembut ada, yang gagah perkasa tegas ada, yang pemalu ada, yang cerdas juga ada. Tapi ada juga sahabat Rasul tuh yang suka suka jahil, suka bikin masalah, ya, suka bikin rusuh, suka punya, itu bukan sahabat Rasul tuh, kalau belahap. Ya. Ini ada sahabat Rasul sukanya bikin jahil aja. Sampai-sampai kejahilannya itu selalu Rasul tuh tertawa kalau dibikin ulah sama sahabat yang satu. Bayangkan Rasul tuh sampai tertawa gara-gara dia sampai gigi gerahamnya itu nampak. Gimana? Itulah saking tertawa. Sama kayak persis Pak Im yang sedang tertawa. Coba bayangkan itu ulah seorang sahabat tuh, siapa namanya? Misteri. Makanya dengar baik-baik, nanti kalau saya tanya itu. Nama sahabat Rasul yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah meskipun suka jahil, namanya Nuaiman. Oh, bantu kenal aja. Pernah dengar Nuaiman? Kita dengar sekarang. Kalau nama panjangnya siapa Ustaz? An-Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ya. An-Nuaiman bin Amr Amr bin Rafa'ah. Itu namanya. Dengar aja lah. Kan orang-orang dulu kan suka panjang namanya itu karena dicatatkan nama ayahnya. Kakek-kakek buyutnya. Ya, Ustaz,
Mahyuddin bin Abdul Hakim bin Syamsuddin. Itu kalau dikasih nama, ya, kalau dikasih nama panjang, cuman panggilan sehari-hari Mahyuddin. Itu pun kadang-kadang nggak dipanggil orang, Rambe. Iya. Nah ini sahabat ini, tapi sayang Nuaiman ini, meskipun Allah cinta pada dia, meskipun Rasul cinta dan sayang sama dia, itu pula lah keanehan dan keunikannya. Dia suka jahil. Suka jahilnya bagaimana? Di samping suka jahil, Nuaiman ini juga suka mabuk-mabuk minuman keras. Ya orang itu pula ya. Pernah satu waktu Nuaiman ini ketahuan minuman keras. Dilaporkan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nuaiman ya Rasul, Nuaiman. Kenapa Nuaiman? Nuaiman bikin masalah lagi dia. Enggak. Nuaiman kenapa dia? Mabuk minuman keras. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggil dia. Panggil. Dipanggilah Nuaiman ini ke hadapan Rasulullah. Ente mabuk minuman keras? Iya Rasul. Ada dia memang orangnya samping suka jahil tapi dia jujur. Kamu mabuk ya? Duduk. Padahal dia udah jelas-jelas mabuk dilihat sama orang minuman keras. Ini memang jujur ya. Oh mabuk minuman keras? Iya Rasul. Langsung Rasul karena marah. Rasul itu kalau dia salah langsung tegas, nggak bisa tidak. Sedangkan putrinya andai kata ketahuan mencuri, putrinya anak kandung sendiri Fatimah Zahra andai kata pernah mencuri dan ketahuan, dipotong tangannya. Saya sendiri yang memotong tangannya, kata Rasulullah. Itu tegas. Ini Nuaiman, bukannya siapa-siapa Rasul, hanya sekedar sahabat Rasul. Ketahuan mabuk minuman keras, dipanggil, Nuaiman sini. Iya Rasul. Minuman keras? Iya Rasul. Langsung diambil cabut. Sampai sahabat-sahabat tuh apa namanya itu? Oh, marah. Hai Nuaiman, kenapa mudah-mudahan kau dilaknat Allah, dilaknat. Oh, tapi dilarang oleh Rasul, jangan laknat dia. Taubat ya, taubat. Saya taubat ya Rasulullah. Saya minta ampun, saya nggak akan ulang lagi. Tahu-tahunya besok-besoknya ketahuan lagi minuman keras. Ketahuan lagi minuman keras, dipanggil lagi sama Rasul. Nuaiman sini. Ya Rasul. Mabuk lagi ya teh. Iya Rasul. Dan semakin marah sahabat. Dulu si Nuaiman ini udah taubat, katanya udah berjanji nggak akan diulang lagi. Sekarang rupanya Rasulullah pun dia permainkan. Katanya iya padahal tidak. Semoga Allah melaknat mulai Nuaiman. Mendengar laknat dari sahabat tuh Rasul masih nggak. Jangan. Meskipun begitu Allah cinta kepada Nuaiman. Saya juga sayang kepada Nuaiman. Jangan laknat dia. Dia juga di samping dicintai Allah, dia mencintai Allah, dia juga sayang kepada saya. Itu sekarang Ustadz ceritakan lagi kejahilannya. Suka bikin masalah. Pernah satu waktu Nuaiman ini dia bawa temannya penjual makanan. Dia bawa kepada Rasulullah. Kebetulan Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat. Duduk-duduk cerita-cerita, cuma nggak ada makanannya. Kalau cerita-cerita kumpul-kumpul nggak ada makanan, nggak rame tau? Iya kan? Nggak rame. Akhirnya dilihat sama Nuaiman. Cerita-cerita nggak ada makanan, nggak asik. Bawa temannya, ayo kita bawa kue. Dibawa kue di dalam apa namanya ini? Banyak kuenya banyak. Langsung datang Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Engkau Nuaiman? Iya Rasul. Apa saya bawa kue Rasulullah. Wah, yang tadinya cerita-cerita semua itu senyum. Hebat Nuaiman dia. Luar biasa Nuaiman dia. Bisa dicicip? Silakan ya Rasulullah. Silakan Abu Bakar. Silakan Umar. Silakan Ali. Silakan Utsman. Semangat para sahabat itu mencicipi.
Habis kuenya, Nuaiman juga dapat. Habis kuenya. Begitu habis kuenya apa kata Nuaiman? Ya Rasulullah, saya juga sekalian bawa penjualnya, silakan dibayar. Itu Nuaiman itu. Akhirnya Rasulullah, jadi ini belum dibayar? Belum ya Rasul, kan saya bawa aja. Urusan bayar silahkan dibayar ya Rasul. Akhirnya Rasulullah patungan sama-sama. Keluar. Ini ulah Nuaiman, ini ulah Nuaiman ini. Tapi kalau sudah mendengar ini jangan nanti coba-coba di rumah. Nanti dibawa aja kue 1 toples ke rumah. Pak, ada kue Pak, mama ada kue mau. Di mana? Aman lah tuh. Makan. Pak, tinggal bayar aja Pak. Coba, itu ulah si Nuaiman itu. Sampai Rasulullah tertawa juga. Aduh, si Nuaiman lagi. Ngerti nggak? Ngerti. Jelas nggak? Ada satu lagi. Nuaiman ini orangnya di samping jujur, hatinya lembut. Sayang sama Rasulullah. Lama tak jumpa. Akhirnya Nuaiman ini punya rencana mau ngasih hadiah. Buat siapa? Buat Rasulullah. Hadiahnya apa? Dia belikan madu asli. Kemudian dia pesan sama orang, penjual madu, tolong ini hadiah saya. Hadiah ini tolong diantar kepada Rasulullah. Siap. Madu dari siapa? Dari Nuaiman. Bilang dari Nuaiman. Siap. Tapi sekaligus minta uangnya. Itu Nuaiman itu. Sampai Rasulullah terima. Ya Rasulullah, siapa? Saya utusannya Nuaiman. Oh, ada apa? Saya mengantar titipan. Titipan? Iya. Ini apa? Hadiah. Dari siapa? Dari sahabatnya Rasulullah. Siapa? Nuaiman. Oh, hebat Nuaiman, hebat, luar biasa. Apa itu? Madu ya Rasulullah. Terima kasih. Syukran. Tapi penjualnya nggak mau pulang. Apa lagi? Uangnya belum habis. Itulah kerjaan Nuaiman, suka bikin ulah, suka jahilin orang. Termasuk Rasulullah kadang-kadang dia buat seperti itu. Tapi kalau ada Nuaiman, nggak ada lo nggak rame. Kalau ada Nuaiman di situ pasti rame, terasa ceria, suka ketawa-ketawa, senyum-senyum. Tapi kalau nggak ada Nuaiman kadang-kadang suka semuanya serius. Sedih. Dilihat Abu Bakar Siddiq orangnya lembut aja. Ya Rasulullah. Dilihat Umar bin Khattab tuh. Umar bin Khattab tuh kan udah tahu ceritanya. Dia memang ibarat preman. Dia preman, lebih preman dari Bang Mail. Bang Mail itu sana Bang. Bang Mail kaleng-kaleng. Iya, siapa namanya? Maili. Kan katanya preman terkuat di bumi itu kan? Maili bukan kaleng-kaleng. Itu kalau sebelumnya masuk Islam itu memang lebih preman dari Maili itu. Kalau Maili itu hanya preman tukang gertak aja. Kalau Umar Khattab tuh membunuh sering. Minuman keras tuh ada tiap hari. Itu kerajaan Umar Khattab sebelum Islam. Tapi setelah dia masuk Islam memang ketekasannya itu dibawa ke Islam. Makanya Rasulullah itu, Umar bin Khattab itu, Ustaz bilang kalau iya, kalau tidak. Kalau itu benar, lawan. Jangan mau nunduk, jangan mau kalah. Berani tanda benar, takut karena salah. Ya. Kalau urusan itu benar, urusan yang hak lawan sampai titik dalam penghabisan itu boleh. Contoh, Dayan, dia punya temannya ngomong, ya, aduh kepengen, aduh, apa lagi Dayan?
kepenguan, nggak ada. Oke kepengen ya, ayo bisa ganti. Rupono, nggak usah lah diganti kata Dayan. Kita bagilah nama ada. Rupono, dek karena kawan akrab tuh, Dayan kok sakit akrab sama temannya ini, besok-besoknya nggak ada uang, temannya juga nggak ada uang. Rupanya karena si Dayan punya uang mamanya di rumah. Dayan, kalau di rumah Dayan tuh biasanya orangnya terbuka, jujur-jujur semua. Uang pun biasa aja karena nggak akan bakal ada yang ambil. Rupanya kawannya suruhnya, oh dari kita rumah, tapi waktu belanja tuh Dayan pergilah ke rumah. Mama tuh, piti mama tuh. Apa sikap Dayan seharusnya? Kalau dia punya sikap seperti Umar bin Khattab, dia berani tegas. Kalau sakit sama sakit saya terima. Nggak ada uang kita sama-sama rasakan. Tapi kalau ente suruh Dayan mengambil uang mama, mending kita main dulu. Mending kita main dulu. Baru saya mau gitu. Itu baru sikap Umar bin Khattab itu. Jelas tidak? Jelas? Lanjut nggak ceritanya? Lanjut. Cerita siapa? Nggak tahu. Cerita Nuai. Oke, lanjut. Ustadz mau cerita lagi tentang Nuaiman, satu kisah lagi. Satu waktu datanglah Abu Bakar Siddiq. Siapa? Abu Bakar Siddiq ini kan orang kaya, cuman lembut, dermawan ia juga. Dia punya usaha dagang. Dagangnya bukan antar warung, dagangnya antar negara. Ekspor impor tuh Abu Bakar ahlinya itu. Tiba-tiba dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, saya mohon izin Rasulullah. Mohon izin bagaimana? Saya mau bawa 2 sahabatnya. Siapa? Kemana? Saya mau bawa mereka berdagang ke Syam, Syria. Siapa itu? Nuaiman. Satu lagi, Suaibi. Oh, Suaibi sama Nuaiman. Kalau Suaibi kamu bawa untuk apa? Dia kan orangnya amanah ya Rasul. Iya memang, makanya saya bawa. Nanti saya kasih tugas dia yang amanah-amanah. Cuman kalau Nuaiman, kalau Suaibi kamu bawa dia amanah memang nggak apa-apa. Saya nggak nanya. Cuman kalau Nuaiman kau bawa untuk apa? Untuk apa bawa Nuaiman? Saya seru-seruan aja ya Rasulullah. Oh seru-seruan. Udah berangkat sampai di Syria, Syam, berdagang. Rasul bagi tugas. Syanu kerjamu ini, siap. Syanu kerjamu ini, siap. Suaibi kerjamu hanya satu. Apa itu ya Rasulullah? Kamu tugasmu menjaga ini makanan. Tidak ada yang boleh makan sebelum saya pulang. Baik. Ayo makan. Nuaiman bingung, gak dikasih tugas. Mangga adin. Saya diundang, tapi saya nggak dikasih kerjaan. Terus Nuaiman, terserah. Mau ngapain aja boleh. Aneh. Jauh-jauh ke negeri sana saya hanya mau ngapain saja boleh. Nanti kalau Suaibi jelas, dikasih kerjaan pasti ujungnya nanti ada upah, betul nggak? Iya. Nuaiman bingung. Berarti kalau saya suka-suka tuh upahnya nanti siapa yang ngasih? Akhirnya dalam kebingungan, mondar-mandir Nuaiman gak ada kerjaan. Sudah masuk rupanya waktu zuhur tengah hari. Perutnya lapar. Padahal perintahnya Suaibi nggak boleh ngasih makanan, nggak boleh dimakan sebelum Abu Bakar pulang. Akhirnya apa? Dia datang kepada Suaibi. Suaibi, ya, saya lapar. Terus bagilah makanan itu saya sikit dulu. Nggak boleh. Kalau Abu Bakar belum pulang ini makanan nggak boleh. Saya ini tugas saya amanah. 1 roti aja udah. 1 roti nggak tahan lagi udah lapar. Aduh, gimana ya? Pokoknya enggak deh, saya ingin jaga, ini amanah. Kata Nuaiman apa? Suaibi, kalau gak kasih juga,
saya bikin masalah sama kamu. Saya ini pasti tahu kalau sudah bikin masalah pasti bakal ada masalah. Aduh, gimana nih kalau mau Aiman nih bikin masalah tuh gak nanggung-nanggung. Gimana, Sebi? Mau masalah atau ngasih roti? Mikir-mikir dulu. Enggak, ini amanah. Saya akan tetap jaga amanah. Oke. Baik. Mau Aiman nih pergi ke pasar. Keliling-keliling di pasar. Udah 7:30. Udah ya? Udah ceritanya? Lanjut lagi? Kapan-kapan aja gimana? Iya juga? Iya. Tapi kan masih ada kuis. Ada. Oke lanjut. Ikut turnamen aja. Jadi kemana dia pergi? Ke pasar. Dia tengok-tengok. Rupanya kan di pasar itu, kalau pasar dulu ya, ada tempat menjual, membeli, jual beli hamba sahaya. Hamba sahaya ini orang yang belum merdeka bisa dijual beli. Ya? Orang dibeli bukan untuk dimakan. Ya? Dia dijual beli untuk dijadikan pekerja boleh, pembantu boleh. Itu hamba sahaya, budak ya, budak. Cuman kalau di Malaysia budak itu anak kecil ya. Iya. Aduh, budak-budaknya itu berarti anak kecil kan? Ya. Ini hamba sahaya itu belum merdeka. Dia lihat, oh ini tempat jual beli hamba sahaya budaknya. Banyak orang tawar menawar tuh hamba sahaya, berapa sekian, berapa sekian. Ini dia punya akal, dia datang. Pak bro, mas bro, ya. Saya sebetulnya punya hamba saya di rumah satu. Terus saya mau jual dia. Cuman dia punya azan ya? Iya. Lanjut ya? Lanjut. Kalau azan di sini baru kita pendengar. Terus bagaimana? Saya udah bosan lah nengok dia itu. Terus emangnya masalahnya apa? Apakah dia pemalas? Enggak, dia rajin dia. Terus kenapa mau dijual? Saya udah bosan aja. Saya mau jual lah. Nilainya, harganya tidak usah mahal-mahal. 20 dirham aja, orang 200 dirham, orang 300 dirham, 500 dirham. Kalau dia 20 dirham aja lah. Tapi 20 dirham itu udah banyak tuh. Tidak hanya kue yang dapat itu. Tidak hanya kue yang dapat itu. Nggak ada mobil waktu itu. Unta dapat itu. 20 dirham. Terus gimana? Cuman saya pesan satu. Hamba saya itu ada kelainannya. Kelainannya apa? Nanti kalau dibilang sama dia itu, kalau dia dibeli umpamanya, pasti dia ngomong. Apa ngomongnya? Saya bukan hamba saya orang merdeka. Pasti ngomong itu dia terus. Oke lah, nih uang. Kalau masalah itu bisa ke metazel. Nih uang 20 dirham, diterima. Terus ayo kita jemput hamba saya, siap. Ayo. Rupanya di mana hamba saya? Itu yang sedang berdiri itu menjaga makanan. Siapa? Oh yang itu? Iya. Ya duduk aja sih. Tangkap lah nih, tangkap. Ya duduk aja makan roti. Kenapa? Uangnya udah banyak, roti udah bisa dibeli. Pas ditangkap Suebi itu langsung ngomong, kamu sudah kami beli. Kamu kan hamba saya. Oh bukan, saya bukan hamba saya orang merdeka. Itu mah udah dikasih tuanmu, udah dikasih tahu tuanmu itu kebiasaanmu terus setiap mau dibeli. Padahal kamu hamba saya. Bukan saya bukan hamba saya orang merdeka. Itu sudah kebiasaan. Mereka bawa lah ini tukang jaga makanan. Bukan sekedar dibawa, tapi dia udah dijual sama siapa? Dijual sama Nuaiman. Pada akhirnya Abu Bakar Siddiq pulang. Ditengok-tengok Nuaiman ada petantang petenteng makan. Ditengok dia lagi Suaibi nggak ada. Hilang. Ini ganti kerja orang atau gimana? Ditanya sama Abu Bakar Siddiq, Nuaiman, udah pulang Abu Bakar? Iya, udah pulang. Mana Suaibi? Suaibi udah saya jual.
Dia memang orangnya jujur, dia nggak bohong. Jual bagaimana? Dia ceritakan. Tadi kan saya minta satu roti, saya udah lapar. Terus dia nggak mau ngasih. Akhirnya apa? Kalau dia nggak mau ngasih, saya ancam, saya akan bikin masalah sama dia. Akhirnya dia terima masalahnya, makanya saya jual si Suhaimi itu. Akhirnya apa? Ketawa Abu Bakar Siddiq dari ketawa. Pada akhirnya disuruhlah pasukan, disuruhlah anggotanya itu. Ayo jemput ke pasar sana, Suhaimi sudah dijual. Jemput, dibayar lagi sama Abu Bakar Siddiq. Bayangkan itu. Abu Bakar Siddiq orang kaya. Cuman dia punya sahabat itu yang mana? Udah dijual Nuaiman, dibayar lagi. Akhirnya Nuaiman si Suhaimi ini dikembalikan lagi. Sampai pulanglah ke Madinah. Pulanglah ke Madinah, ketemu dengan Rasulullah. Datanglah Abu Bakar Siddiq, dia ceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa? Aduh Nuaiman, dengar Nuaiman pasti ada masalah. Dengar Nuaiman pasti ada masalah. Kenapa Nuaiman? Aduh, gak diduga-duga Rasulullah. Kenapa? Itu masalah iya, cuman masalahnya nggak seperti biasa. Apa masalah? Ini masalah jual beli. Itu kan kerjaan jual beli ke negeri Syam. Iya, bukan jual beli barang ya Rasulullah. Terus si Suhaimi, kenapa dia dijual sama Nuaiman? Dijual bagaimana? Dijual, dibilang Sulaiman dia itu hamba saya belum merdeka, makanya dijual. Lalu cerita masih, kenapa bisa? Karena dia lapar, kami belum pulang. Akhirnya dibikin masalah sama Nuaiman. Akhirnya mendengar cerita itu, disitulah keluar lagi, nampak lagi gigiran Rasulullah itu saking tertawanya. Kalau kita itu udah setengah mati tertawanya. Sampai-sampai dalam riwayat Musnad Ibnu Hanbal cerita tentang Nuaiman menjual Suhaimi itu, kalau Rasul ketemu orang itu selalu Rasul ceritakan itu. Diceritakan selalu si Nuaiman menjual Suhaimi. Jelas lah, jelas lah, karena ceritanya sudah habis. Nuaiman berikutnya bersambung episode berikutnya. Episode 7 hari. Episode 7 hari Udah lama. berapa cerita? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti masih ada lagi. Satu azan, baru kita pertanyaan.